Oke, pernah patah hati, terus ada yang jadi nggak mau buka diri lagi gitu kan ya, terus ada yang mau ngejalanin lagi, Takut patah hati lagi. ya takut patah hati lagi atau pas ngejalaninnya sama aja, kayaknya rasanya sama aja sih mau kemana. Tadi kan ada buku gitu, gua suka analogi. Ada yang namanya buku. Tapi jangan senyum-senyum loh. Oke, kan juga sama nih yang diceritain sama Elon. Ada buku. Nah, dalam buku itu kan ada halaman. Kenapa ada halaman? Karena tiap halaman itu ceritanya beda. Kalau ceritanya sama nggak ada halaman. Beda orang, beda cerita. Kalau tetap menemukan hal yang sama, berarti kita yang salah. Satu, yang kedua memang belum, karena lebih mengedepankan perasaan daripada nyambungnya. Jadi kalau boleh aku sarankan dengan segala hormat, cari yang nyambung dulu deh, baru nanti berdoa ada rasa cinta. Jadi sebenarnya nggak ada ya istilah cinta. Nggak ada cinta buta. Cinta itu buta karena mikir aja mungkin. Cinta itu jadi buta karena kayaknya dia paling cantik sih. Karena itu jadi buta. Sekarang gua keren gitu. Misalkan gua ini tato disulap jadi kalau idola itu Sarukan. Ya, gua sulapkan. Gua orang paling keren ganteng sedunia. Jadi laki mau jadi suamimu. Ya. Terus nangis terus akan mati terus. Dan udah tahu bahwa sakit hati. Kalau tahu bahwa terbeban, yang namanya buta tuh lo nggak tahu. Gua tahu, gua terbeban, gua tahu, gua sakit hati, gua tahu gua juga harus menyudahi hubungan itu. Tapi kan ya berat tuh karena paling ganteng, lo karena ngejar ganteng. Oke. Gimana caranya biar gua bahasa kerennya tuh move on gitu? Ya rubah tujuan ketika mau mengenal orang. Lo tertekan kan karena lo nggak bisa cerita ke gue. Lo tertekan karena gue nggak ngerti apa maunya lo. Lo tertekan, lo cerita B, gue jawab A. Lo tertekan, lo mau makan Indomie, tapi gue anggap lo nggak suka dengan kesukaanku karena nggak nyambung tadi. Kan gitu. Karena itu doang pemakan hati. Jadi dan kita memaksakan diri supaya orang ini sesuai pemikiran kita agar nyambung, agar ngerti. Sudah jelas tidak bisa. Itulah penyebab tidak move on. Maksa. Udah nggak nyambung dari segala hal, berdoa. Artinya kalau nggak move on kalau maksa. Yepi makan di sebuah rumah makan, tempatnya mewah, keren, tapi nggak enak makan.
adalah warteg. Tempatnya biasa aja, tapi lo makan enak rasanya. Pilih mana? Warteg. Nah, Pasti yang rasanya enak. Jadi dalam hubungan tuh rasa enak dan nyaman dulu. Jangan gara-gara hidupnya mancung rela makan nanti. Jangan gara-gara seksi rela bodoh. Apalagi zaman sekarang semuanya bisa dimanipulasi. Yang tidak mancung jadi mancung, gampang kan? Tapi nggak nyambung tuh nggak ada operasinya loh. Operasi nggak nyambung, begitu dioperasi jadi nyambung, enak banget. Kalau yang lain, kalau bentuk bisa. Kurang mancung ke dokter A jadi mancung. secara fisik bisa. Kurang hitam rambutnya, operasi apa jadi hitam, gampang loh. Bahkan ketika misalkan aku ini kan miskin, terus aku kayak raya, aku pergi ke mana tuh, bisa gue rubah gue seperti apa. Artinya kan kalau hal itu gampang, tapi kalau nggak nyambung ada operasinya nggak sih biar nyambung? Dan mau bertahun-tahun. Oke. Terus gini, ketika aku jatuh cinta sama lo, dan aku berkata, Gi suapin gue, Gi peluk gue, Gi gue capek karena banyak beban, Gi nggak usah jauh dari gue, Gi gue butuh lo. Menurutku nggak merendahkan harga diriku. Gue sering di situasi yang merhatiin salah, Nggak merhatiin sama. nggak merhatiin salah. Ya karena gengsi. Gengsi. Dan ketika aku mau minta, Gi peluk aku, Gi cium aku kan laki-laki. Kalau aku ngomong begitu kayak apa yang kecintaan, aku enggak. Ya lo orang yang kusukai, lo orang yang kusayang, aku ngomong aja Gi. Kira-kira lo bakal menganggap gue rendah diri nggak sih ketika aku ngomong begitu dari sisi perempuan? Justru itu yang gue tunggu-tunggu. Itu Dan yang lo bikin pasti gua akan senang. menjagaku kan, karena Ya. kejujuranku gitu, ngerti nggak Ya. sih? Karena kepolosanku mengungkapkan itu. Ya. Tapi kalau gue belagu, lo pasti pikirannya jahat tuh. Awesome. Dan dari sisiku, bukan membela perempuan sih, ini dari sisi pemikiranku. Gue bisa ngomong begini karena gue ngerti perempuan itu benar-benar berasa ada keberadaannya ketika pasangannya mengakui apa yang dia butuhkan. Bahkan begini, hati gua tuh jadi lebih kuat, lebih kayaknya benar-benar ngerasa kalau oke, keberadaan gue ya ada tuh saat ngeliat pasangan gue nangis depan gue. Ya. Karena segala hal yang dialami di luar sana, gue jadi ngerasa gue harus ngelakuin apa-apa. Biar nggak nangis lagi, biar dia semangat. Ya. Nah ketika aku nangis di hadapanmu seperti itu, kelaki-lakianku hilang, emang cengeng aku ya. Di matamu ya? Enggak. Ya, buat gue enggak. Buat gue ya. Buat gue. Kan ini obrolan gue, nggak usah protes. Nonton aja yang lain. Itu buat gue gitu sih. Aneh nggak sih gue kayak gitu? Dari sisiku nggak aneh. Lo bisa tahu sebenarnya, lo bisa tahu semua sih, bisa tahu semua nggak sih apa yang aku pikirin dan rasakan kalau aku nggak ngomong. Ya. Makanya aku harus ngomong biar lo mengenal aku. Dan aku tidak ngomong hanya karena gengsi, lo tidak ngomong hanya karena gengsi, padahal lo butuh Apapun. apapun.
Yang banyak nggak ngomong itu terutama soal seks. Karena seks itu kejahatan. Masa ngomongin seks suami istri kejahatan sih? Ya tabu gitu. Memperkosa orang, nah itu baru jahat. Ngomong porno di muka umum baru jahat. Memegang alat vital perempuan di depan rame jahat. Tapi ngobrolin hubungan suami istri gimana enaknya, gimana nyamannya, itu bukan kejahatan. Ngomongin porno di luar sana berani, seksi banget kamu, montok banget, wih segala macam. Ngomong ke istri, kok mau dipegang sini, malu, gengsi. Tempatkanlah segala sesuatu pada tempatnya biar bernilai. Aku, Yapi biniku, Yapi aku pengen lo cium kayak gini, Yapi pengen lo peluk. Aku nggak malu deh biniku. Diakui oleh negara dan agama. Ada resepsinya, ada ikat nikahnya, ada doanya. Jadi pasti puas sekku karena aku jujur. Aku sopan di hadapan istriku, di hadapan lo sebagai istriku misalkan. Tapi di luar sana mataku kayak mau keluar ketika ngeliat orang seksi. Kok lebih sopan gitu ketimbang jujur? Kamu pikir kan? Nah itu kita tuh tidak bisa apa adanya itu terhadap pasangan. Makanya akhirnya cinta itu hilang, rasa cinta tuh. Nggak bisa apa adanya, kira kemana-mana nih masalahnya. Iya. Jadi kita ketika lo jadi pasangan, lo apa adanya ke gue, apa yang lo butuhkan, apa yang lo nggak suka, lo berhak ngerti. Gue juga begitu. Dari situlah kita akan dekat. Seks itu salah satu bentuk cinta. Seks itu kebutuhan, cinta itu udah rasa. Kan sudah ku bilang, rasa ingin memiliki. Nah, seks itu tuh kebutuhan sama kayak kita mau minum, itu kan kebutuhan. Mau makan, itu kan kebutuhan. Seks secara akademiknya biologi, kebutuhan biologis. Banyak banget pasangan yang sudah bersama lama. Mungkin kalau bicara seksnya udah tidurnya tuh mungkin sehari bisa 5 kali, gimana setahun. Begitu putus nggak sering ingat. Banyak banget pula yang seksnya mungkin teratur, nggak banyak, tapi ngobrol, tapi bercanda, tapi ketawa, saling mendukung. Begitu putus stres. Kalau seks itu yang mengikat, kenapa nggak nangis? Seks mah gampang dicari. Nggak usah pakai rasa juga bisa. Nah, Sebenarnya. ya kalau kita mau keluar area ya, bukan berarti dibenarkan gitu. Cuma kalau bicara seks itu gampang. Seks itu kebutuhan supaya kalian ini tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, supaya kalian ini teratur dalam mengaplikasikan kebutuhan seks kalian, supaya tidak tidur kemana-mana, supaya ada kesopanan. Makanya ku bikin aturan menikah, kata Tuhan. Tapi bukan karena itu kalian ku bersamakan kalian itu biar bersokir bareng, biar bercerita bareng, biar punya visi misi bareng, biar saling nangis bareng. Berhubung istrimu dan sudah kusahkan ketika mau tidur enak. Tapi bukan karena itu kalian bersamakan. Banyak orang menganggap semakin banyak seksnya semakin cinta. Nggak habis pikir gue. Tapi gue nggak bisa marah juga. Yang dimarahin. Nggak bisa. Oke, itu kan yang
yang dilakukan seharusnya setelah menikah. Gimana yang ngelakuin itu hubungan itu di luar pernikahan, karena mungkin ada yang banyak kebutuhannya. Maksudnya melakukan yang Melakukan hubungan seks karena untuk memenuhi kebutuhannya dia. Nah itu tambah lagi bahwa seks itu bukan cinta. Tapi banyak yang akhirnya terjerumus gitu. Ya terjerumusnya itu karena mungkin pertama karena tetap butuh dengan kebutuhannya itu, misalkan mobil apalah ya, itu kan maksudmu. Yang kedua kebetulan seksnya memuaskan. Nggak jujur aja gue puas tidur sama lo, dihalusin kayaknya gue sayang, kayaknya gue cinta, kan nggak jujur. Seks dan cinta itu kayak minyak sama air. Tuh rumah makan apa ya, misalkan ya soto Betawi, kan judulnya soto Betawi, di dalamnya ada mungkin ada ikan goreng, mungkin ada pempek, mungkin ada cilok. Cinta akhirnya bersama, di dalam kebersamaan itu ada seks gitu. Jadi seks itu salah satu kebutuhan biologis manusia, dan seks itu salah satu menu yang ada di dalam kebersamaan. Contohnya pekerja seks komersial, mohon maaf, dia tidur dengan siapapun. Kalau seks itu cinta, banyak yang dia cintai. Repot ya. Iya. Kalau ada yang bilang ya gua tidur sama lo, gua nyium lo karena gua cinta, itu supaya dikasih ciuman aja. Biar lancar. Biar lancar. Coba kita pikirkan pekerja seks komersial, misalkan dia tidur, ini karena kebutuhan ya, bukan karena dia jahat. Dia aja nangis menurutku melakukan itu gitu. Tapi kalau seks itu bisa dia omongin cinta. Misalkan semalam dia tidur sama laki-laki karena kerjaan ya, 3 orang. Setahun berarti, sebulan berarti 30 orang. 30 orang ya banyak lah kali setahun. Ya kita hitung enggak. Ini supaya ngerti. 30 orang tuh sebulan 30 orang. 30 kali 12 berapa tuh? 1080. 1080 orang, 1080 cinta. Aku tuh sebenarnya gini, sebelum lo ajak bikin obrolan gue nih, gue tuh kadang was-was. Kenapa? Kan makanya aku selalu ngomong ini dari versiku ya. Aku takut nanti dianggap ngejudge, ngomong. Itu ketakutan gue. Maksud aku, justru karena lo menurut gua berbeda cara pandangnya dari kebanyakan orang yang udah pernah gua temui, ya kan? Ya gua bikin acara ini, ngobrol bareng gue. Siapa tahu ada hal positif ya. Ya siapa tahu ada hal lain gitu kan, karena di tengah-tengah mayoritas gitu. Nah, gue berpikir minoritas.